Tahun 1840, Pulau Nias. Untung kita ditempatin di pulau kecil, Brur. Yoi, Brur. Menang muda ini, Brur. Cabut, Brur. Horor. Oi, 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 Butuh 171 tahun bagi Belanda untuk menaklukkan Pulau Nias, sebuah pulau kecil di sebelah barat Pulau Sumatera. Belanda pertama kali menginjakan kakinya di Pulau Nias tahun 1603 lewat bendera VOC. Tercatat sudah 3 kali Belanda berniat menguasai Pulau Nias, namun semua itu berakhir dengan kegagalan. Semua itu karena di pulau kecil ini tinggal suku petarung yang gagah perkasa, yaitu suku Nias, di mana perang dan pertarungan sudah mendarah daging dalam diri mereka. Ini adalah Awuwuka, petarung legendaris dari suku Nias. Nama Awuwuka artinya adalah jurang yang dalam, simbol dari seseorang yang tangguh dan tidak mudah dikalahkan. Awuwuka tinggal di desa Boronadu dan sedang tidak ada di desanya ketika sekelompok orang dari suku lain menyerang desanya, membakar lumbung padi serta membakar hidup-hidup ibu dan 7 saudaranya. Hei, Wuka. Mau kemana? Sini. Pada main api dulu lah. Bentar bro, mau panen kelapa. Nih, oleh-oleh. Wow! Mulai dari saat itulah tradisi Mangai Binu atau perburuan kepala manusia dimulai di Pulau Nias. Kita tahu sendiri dong kalau balas dendam pasti akan melahirkan perdamaian. Ya nggak mungkin dong, dendam pasti melahirkan dendam. Musuh Awuwuka semakin banyak dan semuanya ingin balas dendam kepadanya. Tapi tidak ada yang berhasil mengalahkannya, sampai ia mati dimakan usia. Nama Awuwuka pun menjadi legenda, pencetus tradisi Mangai Binu, dan seorang emali atau penjagal terbaik di masanya. Tradisi Mangai Binu pun menjadi salah satu ritual suku Nias yang dahulu menganut kepercayaan animisme, dan seringkali menjadi sumber pertikaian antara kampung di Pulau Nias. Bahkan tradisi Mangai Binu pun menjadi syarat bagi seorang laki-laki yang ingin memperistri gadis pilihannya. Pak, izinkan saya meminang putri Bapak. Boleh. Saya minta 5 kelapa dari kampung musuh ya. Kebanyakan apa? 2 kelapa aja ya. Ya udah, gimana kalau 3? Oke, deal. Semakin tinggi jumlah kepala yang berhasil dipenggal dan ditunjukkan, maka semakin tinggi nilai si calon menantu itu di mata keluarga perempuan. Peperangan antar kampung yang terjadi di Pulau Nias membuat pihak yang kalah menjadi tawanan dan dipaksa menjadi budak dan bahkan dijual di pasar budak. Ini juga yang membuat VOC tertarik akan Pulau Nias untuk membeli budak untuk dijadikan pekerja paksa di perkebunan VOC di Pulau Sumatera. Para bangsawan suku Nias menukarkan budak mereka dengan emas dan membangun pundi-pundi kekayaannya dari sana. Di tahun 1668, VOC berusaha menguasai Pulau Nias dengan mencoba berunding dengan para bangsawan di Pulau Nias, di daerah Gunung Sitoli dan mendirikan pos pemerintahan dan gudang-gudang di area pelabuhan. Namun usaha mereka untuk menundukkan Pulau Nias gagal karena banyaknya petarung serta emali atau headhunter yang berkeliaran di Pulau Nias. Kehebatan bertarung suku Nias sudah tidak diragukan lagi. Apalagi seorang pemuda Nias dilatih secara fisik dan mental melalui ritual Fahombo, yaitu melompati tugu batu setinggi 2 meter untuk menunjukkan kedewasaan seorang pemuda. Mereka juga terlatih dalam menggunakan pedang, tombak, serta perisai. Wilayah yang paling sulit ditaklukkan di Nias adalah desa Orahilifau di Kabupaten Nias Selatan. Belanda menelan kekalahan berkali-kali saat melawan para petarung dari Nias yang dipimpin oleh Banua Raja Laheluu Fau. Kekalahan beruntun membuat pihak Belanda harus menanggung rasa malu serta biaya yang sangat besar. Di saat Banua-Banua lain dipaksa tunduk pada Belanda, hanya Banua Orahilifau yang teguh untuk tidak berkompromi dan tetap teguh melawan Belanda. Permisi. Saya menawarkan pertukaran perdamaian. Kalau ditukar ini bagaimana? Atau ini? Total tercatat ada 4 kali Belanda melakukan ekspedisi militer untuk menaklukkan Orahilifau. Setelah 3 kali gagal, pada ekspedisi militer keempat, Belanda memanfaatkan konflik permusuhan antara Banua di Nias Selatan
dan bersama dengan sekutu lokal berhasil menundukkan Orahilifau pada tahun 1963 atau 171 tahun lamanya untuk mereka betul-betul menguasai Nias. Banua Raja yang terhormat, orang-orang di Orahilifau kalau makan bubur diaduk. Apa? Diaduk? Berani-beraninya. Bubur itu makannya harusnya dipisah, masa diaduk? Ayo kita serbu! Setelah Orahilifau di bumi hanguskan, suku Nias yang tersisa terpaksa mengungsi dan mendirikan pemukiman baru yang dinamakan Bawo Mataluo dengan pemimpinnya yaitu Saonigeho. Saonigeho adalah sosok terakhir sebagai simbol perlawanan suku Nias terhadap Belanda. Pada tahun 1908, dalam usia sepuh, Saonigeho memimpin sendiri perang di Hiligeho melawan Belanda dengan tujuan merebut gudang senjata musuh. Sayangnya taktik mereka terbaca. Mereka menelan kekalahan dan Saonigeho terpaksa ditawan di Gunung Sitoli. Belanda meminta 3.000 uang perak dan warga Bawo Matoluo untuk kerja paksa membangun jembatan selama 5 bulan. Warga Bawo Matoluo menyanggupinya demi membebaskan pemimpin mereka. Tidak lama setelah ia dibebaskan, Saonigeho wafat dimakan usia. Hingga akhir hayatnya ia terus-menerus konsisten melawan Belanda. Ia meminta untuk dimakamkan secara tradisional, yaitu dengan peti mati bangsawan ditopang dengan tiang di atas tanah. Ini merupakan simbol perlawanan terhadap Belanda yang melarang keras pemakaman demikian. Hingga Belanda angkat kaki dari Indonesia, makam Saonigeho tetap tegak berdiri sebagai monumen perlawanan atas penjajahan. Nah, Sobat Indonesiawan, itu dia cerita yang sangat menarik dari sejarah suku Nias melawan penjajahan Belanda. Nantikan kembali pembahasan-pembahasan menarik lainnya hanya di Indonesiawan. Salam cinta Indonesia!